pagi adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Di sini kalian menemani adik-adik untuk melakukan ibadah hari Minggu. Di sini kalian ditemani oleh Kak Ferry yang ada di samping saya nih. Kak Ferry, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Kak Ferry? Puji Tuhan, semangat. Amin. Di sini meskipun kita masih melakukan ibadah secara online, tapi kalian yakin dan percaya bahwa adik-adik di rumah saat ini masih tetap dengan sukacita, masih tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang ini kalian mau ngajak adik-adik yang di rumah, kita pujikan hari ini kurasa bahagia. Puji Tuhan, barusan kita nyanyi lagu hari ini kurasa bahagia. Tentunya adik-adik yang di rumah bersuka cita, penuh dengan rasa bahagia karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan sekarang ini meskipun masa-masa pandemi ini membuat kita kadang letih, jenuh, capek, tapi kita harus bersemangat bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada pada hati kita masing-masing. Dan sekarang kalian juga mau bertanya nih sama Kak Ferry. Kak Ferry merasakan berkat Tuhan tidak? Iya, merasakan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Adik-adik ada di rumah. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bersatu hati. Kalian ngajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Dan marilah kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang Maha Tinggi, Maha Kudus, ya Yesus Kristus. Ya Bapa, kami hadir ke hadirat-Mu Tuhan, ingin memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Ya Bapa, kiranya Kau memberkati kami yang ada di gereja ini, bahkan adik-adik yang ada di rumah Kau berkati Tuhan. Biarlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, Engkau senantiasa menyertai kami, Kau menuntun kami, dan semuanya hanya karena kasih dan kuasa-Mu. Ya Bapa, inilah seru doa kami Tuhan, kiranya Engkau menerima segala kekurangan kami. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus. Amin. Dan sekarang kalian mau ngajak lagi nih, memuji Tuhan kembali. Kita pujikan sajeke aku nderek Gusti. Sajeke
Puji Tuhan, luar biasa. Pujian kita nyanyikan dengan sukacita ya adik-adik di rumah. Tentunya adik-adik di rumah sekarang ini juga sedang bersukacita karena selalu mengikut Tuhan Yesus. Karena lagu kita tadi, Sakjeke Akun Derek Gusti. Dan sekarang tiba saatnya kalian mau ngajak adik-adik di rumah untuk saling mengakui segala dosa dan kesalahan adik-adik di rumah. Begitu juga dengan Kak Lia, juga dengan Kak Ferry. Marilah bersama-sama kita satukan hati, kita bersama-sama masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah pencipta langit beserta segala isinya. Tuhan, saat ini kami mengakui akan keberadaan kami sebagai manusia yang berdosa Tuhan. Kami yang sesungguhnya tidak layak untuk menghadap-Mu Bapa. Tuhan, kami mohon layakkanlah kami Tuhan. Kami mengakui akan dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Adik-adik yang ada di rumah silahkan berdoa secara pribadi, boleh mengucapkan segala hal pelanggaran yang sudah dilakukan pada Tuhan. Silahkan adik-adik untuk mengakui akan dosa dan kesalahan secara pribadi kepada Tuhan. Demikianlah Tuhan pengakuan dan dosa kami Tuhan Yesus. Mohon Tuhan Yesus layakkanlah kami Tuhan untuk boleh mendengar firman-Mu, untuk boleh menghadap-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup ke depan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Sukacita Yesus Kristus senantiasa ada pada hati kita masing-masing. Kepada adik-adik yang di rumah, yang di Turen, yang di Ngedok, bahkan di pojok juga di Majang Tengah. Puji Tuhan, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Denianto. Tetapi sebelum itu, Kak Lia di sini mau ngajak adik-adik di rumah untuk memujikan satu kali pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman
Terima kasih untuk Kak Lia yang sudah mengantar kita pada pagi hari ini dengan pujian tiada yang mustahil bagi Tuhan, yang akan menghantar kita semua memasuki perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya harap adik-adik semua sudah mempersiapkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Alkitab kita masing-masing, atau mungkin sudah mempersiapkan HP kita. Untuk itu mari kita berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu bersama dengan adik-adik kami, anak-anak kami di rumah kami masing-masing, di dalam mengikuti ibadah remaja hari ini. Kiranya Tuhan akan membuka hati, mengosongkan hati kami, sehingga setiap bagian firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini Tuhan yang menjadi permohonan kami, bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan, kita semua sudah mengikuti beberapa pujian pada pagi hari ini, yang akan menguatkan kita, akan mendukung di dalam ibadah pagi hari ini. Dan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-66, sampai dengan yang ke-72. Injil Markus pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-66 sampai yang ke-72. Demikian firman Tuhan mengatakan, pada waktu itu Petrus ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan, imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkal dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Tetapi hamba perempuan itu melihat Petrus lagi. Berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkal pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah terseduh-seduh. Adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan, cerita Alkitab pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kejujuran. Untuk hidup di dalam kejujuran. Kalau adik-adik berulang-ulang membaca bagian cerita ini, apa yang dilakukan Petrus? Petrus sedang menyangkal diri. Artinya Petrus sedang berbohong kepada orang-orang yang ada
di sekitarnya. Padahal sebagai anak Tuhan, Petrus seharusnya melakukan kebenaran di dalam kehidupannya. Seharusnya Petrus mengakui sejujurnya bahwa ia adalah murid daripada Tuhan Yesus. Kalau kita kembali di dalam hati kita, di dalam kehidupan adik-adik, pernahkah adik-adik berbohong? Pernahkah adik-adik tidak jujur? Saya tidak mengatakan kepada adik-adik bahwa adik-adik sering bohong, adik-adik sering tidak jujur di dalam kehidupan ini. Tetapi setidaknya ketika mungkin teman bertanya, sampean mari tekan ndi? Tetapi kita mengatakan yang tidak sebenarnya. Inilah salah satu ketidakjujuran yang sedang kita lakukan. Pagi hari ini kita diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya pada pagi hari ini untuk hidup jujur, untuk hidup setia, untuk hidup tidak berbohong di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan membantu kita untuk belajar di dalam kehidupan ini melakukan kebenaran. Dan kebenaran ini diawali dari diri kita sendiri. Memang berbuat jujur, melakukan kebenaran ini sulit kita lakukan. Apalagi di dalam hal-hal yang sepele. Akan tetapi Tuhan mengingatkan kembali pada pagi hari ini, seperti halnya Petrus. 3 kali ia berbohong. 3 kali dia menyangkali Tuhan dengan keberadaan yang sesungguhnya. Tetapi ketika Petrus mendengar ayam berkokok untuk yang kedua kalinya, Petrus menyadari akan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepadanya, bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan, mari melalui nasihat firman Tuhan pagi hari ini, kita memulai membiasakan diri untuk hidup di dalam kejujuran, untuk hidup di dalam ketidakbohongan, sehingga di dalam kita melakukan kehidupan ini, baik jujur kepada orang tua, jujur kepada teman, jujur kepada adik, jujur kepada kakak, yang pada akhirnya semua akan membawa keberuntungan di dalam kehidupan ini, akan memberikan berkat di dalam hidup ini. Untuk itu, mari pagi hari ini kita memohon kepada Tuhan agar kita memiliki sikap jujur sejujur-jujurnya di dalam hidup ini, sehingga kemujuran, keuntungan, berkat itu ada di dalam kehidupan adik-adik. Kiranya Tuhan akan menolong adik-adik di dalam hidup
ini untuk senantiasa hidup di dalam kejujuran, sehingga berkat Tuhan akan Tuhan senantiasa berikan di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk hidup jujur di dalam kehidupan ini. Karena kami percaya dengan kejujuran Engkau menyediakan berkat bagi kami. Engkau menyediakan hal yang menguntungkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita akan kembali di dalam ibadah ini, kita akan kembali memuji nama Tuhan. Pujian Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Kita akan bersama-sama kembali dengan Kak Lia di dalam ibadah pagi hari ini. Monggo Mbak Lia. Puji Tuhan, luar biasa. Adik-adik, barusan kita diingatkan sama Tuhan ya. Pak Denny mengingatkan bahwa adik-adik di rumah, bahkan juga Kak Lia, Kak Ferry di sini harus hidup senantiasa dengan perintah Tuhan, harus hidup yang jujur, nggak boleh bohong, terlebih lagi kepada orang tua, kepada saudara-saudara kita, terlebih lagi nggak boleh berbohong kepada Tuhan Yesus. Dan kita sekarang, gini nih, Kak Lia punya lagu. Kak Lia mau ngajak adik-adik di rumah untuk memujikan satu pujian yang mengingatkan kita agar kita tidak boleh bohong. Kita pujikan, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibantu Dene Antu dan juga sudah memuji nama Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya Kak Lia mau ngajak adik-adik di rumah untuk mempersembahkan persembahan. Dan adik-adik bisa menitipkan kepada orang tua masing-masing. Dan sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan kita pujikan pujian persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami sedikit
Puji Tuhan, kita sudah mempersembahkan persembahan kita, adik-adik sudah mempersembahkan persembahan di rumah, dan tiba saatnya kita bersama-sama masuk pada doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dibawakan oleh Bapak Denianto. Ya, adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa, kita bersama-sama mempersembahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk jam ibadah pagi hari ini. Engkau sudah memberikan bagi kami puji-pujian. Engkau sudah memberikan kami firman. Dan pada saat ini Tuhan juga Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menguduskan, menyucikan persembahan kami. Sehingga persembahan kami ini Tuhan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa menolong memberkati kami di dalam kami melakukan tugas belajar kami sepanjang hari. Tuhan, walaupun kami belum bisa belajar secara bertatap muka, tetapi kami percaya Engkau akan memberikan kepandaian kepada kami. Engkau akan memberikan kepintaran kepada kami. Mampukan Tuhan kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, walaupun melalui daring. Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kami juga serahkan orang tua kami Tuhan yang senantiasa menolong, mendampingi di dalam kehidupan kami. Ini Tuhan yang menjadi seru doa kami. Ini Tuhan yang menjadi permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Puji Tuhan, shalom ya adik-adik di rumah, masih penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Kita sudah melaksanakan ibadah meskipun secara online, dan tadi firman sudah menyentil kita, mengingatkan kita, dan sekarang Kak Lia mau menutup acara. Dan sekarang kita pujikan kembali, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini